teori belajar humanistik. Pengertiannya, teori belajar humanistik adalah sebagai reaksi atas behaviorisme, belajar yang lebih manusiakan manusia sebagai manusia yang unik dan membantu mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Yang kedua nih, teorinya menurut para ahli, ada yang pertama Carl E. Roger. Menurut Carl E. Roger, isi lebih menaruh perhatian terhadap isi yang dipelajari, bukan proses belajarnya. Ada belajar bermakna, ada belajar yang tidak bermakna. Menurutnya, seseorang belajar karena ingin mengetahui dirinya. Ia akan memilih sesuatu untuk dipelajari, mengusahakan proses belajar dengan caranya sendiri, dan menilai sendiri apakah proses belajar berhasil atau tidak. Menurut guru fasilitator yang berperan aktif, menurutnya guru itu adalah fasilitator yang harus berperan aktif dalam pembelajaran, yaitu yang pertama menciptakan iklim kelas yang kondusif, yang kedua membantu peserta didik memperjelas tujuan belajar, yang ketiga membantu dorongan cita-cita untuk belajar, mendorong belajar, yang keempat menyediakan berbagai sumber belajar, yang kelima menerima pertanyaan dan pendapat juga curhat dari siswa. Itu Roger ya. Yang kedua ada Arthur Combe. Menurut Arthur Combe, guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Ada dua lingkaran dari lukisan persepsi diri menurut Combe ya. Pertama lingkaran kecil yaitu persepsi diri, kedua lingkaran besar yaitu persepsi dunia. Hal-hal yang mempunyai sedikit hubungan dengan diri makin mudah hal itu terlupakan. Kemudian yang ketiga tokoh humanistik ini adalah Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, individu berperilaku dalam upaya memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Hierarki kebutuhan menurut Maslow ada 5. Yang pertama fisiologis, kedua rasa aman, 3 diterima, 4 penghargaan, 5 aktualisasi diri. Menurut Maslow mengajar untuk memuaskan kebutuhan peserta didik, terutama aktualisasi diri. Nah ini yang keempat tokohnya adalah Jürgen Habermas. Belajar baru menurut Habermas atau Habermas ditulisnya, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Alam sosial yang membagi tipe belajar menjadi 3. Yang pertama belajar teknis, technical interaksi dengan alam. Yang kedua belajar praktis dengan lingkungan sosial. Yang ketiga emansipatoris, mencapai suatu kesadaran yang tinggi akan perubahan budaya. Yang ketiga prinsip-prinsip teori belajar humanistik menurut Roger. Ini prinsip-prinsip belajarnya humanistik. Yang pertama, manusia memiliki keinginan alamiah untuk belajar. Kedua, belajar akan cepat bila bahan ajar relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar. Yang keempat, belajar secara partisipatif jauh lebih efektif dan orang belajar lebih banyak dengan prakarsa sendiri. Kelima, belajar atas prakarsa sendiri akan lebih baik dan tahan lama. Yang keenam, kebebasan, kreativitas, dan kepercayaan diri dapat ditingkatkan dengan evaluasi diri orang lain. Yang keempat, aplikasi teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, aplikasinya adalah pusat belajar adalah siswa. Siswa subobjek dan subjek. Guru fasilitator dan motivator. Strategi yang mesti dilakukan, pertama, merumuskan tujuan belajar dengan jelas. Yang kedua, mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Yang ketiga, mendorong siswa belajar atas inisiatif sendiri. Yang keempat, mendorong siswa berpikir kritis. Yang kelima, siswa leluasa mengemukakan pendapat. Yang keenam, guru menerima siswa apa adanya. Yang ketujuh, menawarkan kesempatan siswa untuk tampil. Nah, ini aplikasinya ya menurut teori belajar humanistik.